Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eksternalisasi. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri sebagai moderator, Nisa Susanti, dan anggota saya yaitu Haris Zofri, Muhammad Irsyad Kurnia, Irma Febrianti, dan Destria Suci Silvana. Kepada Irma, dipersilahkan untuk menjelaskan tentang eksternalisasi. Kepada Irma, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan eksternalitas dari produsen ke produsen lain. Dari foto dapat dilihat bahwa kedai makanan bersebelahan dengan toko pakaian, di mana kedai makanan tersebut memiliki dapur yang berada di luar kedai, yang akan menimbulkan aroma masakan yang dapat membekas di pakaian yang sedang dipajang oleh toko di sebelahnya. Eksternalitas ini termasuk eksternalitas negatif. Sarannya, sebaiknya tempat memasak dari kedai makanan tersebut berada di dalam atau di bagian belakang dari kedai agar aromanya tidak mempengaruhi pakaian sedang dipajang oleh kedai di sebelahnya. Selanjutnya yaitu pada gambar terdapat pemandian umum di daerah Teluk Ambon dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal itu dikarenakan banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Dengan banyaknya wisatawan, masyarakat daerah tersebut akan membuka sebuah usaha, sehingga wisatawan dapat membeli dagangan mereka. Dan dampak dari pembangunan tempat wisata itu adalah adanya jual beli tanah yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pembangun wisata. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Jenis kedua yaitu produsen ke konsumen. Contohnya yaitu penyempitan saluran got yang disebabkan oleh petani padi di belakang kompleks. Petani bertujuan agar sawah mereka tidak berkelebihan air dan irigasi tetap terjaga. Akibatnya kepada masyarakat sekitar yaitu apabila hujan turun, maka air got akan melimpah sehingga terjadi banjir. Sarannya yaitu memperlebar saluran got dan membuka saluran buka tutup irigasi agar sawah tidak kekurangan air. Contoh yang kedua yaitu pabrik tahu di daerah Sungai Pandahan yang membuang limbahnya ke sungai, sehingga air sungai menjadi kotor dan hasil tangkapan masyarakat menjadi berkurang. Masyarakat mengeluhkan hasil tangkapan mereka berkurang dan dari pihak pabrik mengasih ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar Sungai Pandahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad. Kepada Irsyad, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh lain dari eksternalitas produsen ke konsumen. Di gambar terlihat bahwa rumah warga terletak dekat dengan kandang ternak, sehingga bau dari kotoran sapi di kandang tersebut membuat rumah di sebelahnya menjadi beraroma tidak sedap. Hal ini tentu sangat mengganggu orang yang tinggal di rumah tersebut. Contoh dari eksternalitas seperti ini adalah eksternalitas negatif. Saran untuk kasus ini adalah si pemilik kandang ternak membuat tempat khusus untuk menyimpan kotoran sapinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh lain dari eksternalitas konsumen ke konsumen lain. Di gambar terlihat seorang bapak yang tengah merokok di sebuah warung. Seseorang yang merokok tentu dapat menghasilkan asap rokok yang sangat banyak. Asap yang dihasilkan oleh perokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan bagi orang-orang. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat menurunkan kenyamanan orang lain. Contoh dari eksternalitas seperti ini adalah eksternalitas negatif. Saran untuk kasus seperti ini adalah sebaiknya orang yang tidak merokok menjauhi orang yang merokok, dan orang yang merokok harus menyadari agar tidak merokok di dekat banyak orang. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Haris. Kepada Haris, dipersilakan. Contoh selanjutnya adalah tetangga yang membuang pasir kucing ke got. Dampaknya, tetangga lain terganggu dengan aroma kotoran dan terjadi pendangkalan got atau saluran air. Contoh ini termasuk eksternalitas negatif. Saran dari kami, sebaiknya dibuatkan tempat pembuangan khusus untuk pasir kucing, agar got atau saluran air tidak mengalami pendangkalan dan aroma kotoran kucing tidak mengganggu orang lain.
Contoh selanjutnya, orang-orang yang membuang limbah rumah tangga ke saluran air. Sementara saluran air itu digunakan oleh petani yang ada di sana untuk mengairi sawah mereka. Sehingga petani harus mengeluarkan tenaga dan uang ekstra untuk membersihkan saluran air, agar sawah mereka dapat diairi dengan air yang bersih dan bebas sampah. Contoh ini termasuk eksternalitas negatif. Saran dari kami, sebaiknya pemerintah nagari membuat peraturan yang melarang masyarakat membuang limbah rumah tangga ke saluran air, agar air di saluran air dapat digunakan oleh petani untuk mengairi sawahnya. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang eksternalisasi. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.